Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah Masjid Ta'lim yang berbahagia, fa inna insyaallah asyu fi kitab Syekh Abdul Qadir Jalani li Sirrul Asrar, untuk bahasan tentang Sirrul Asrar. Bagian-bagian ini juga sangat penting yang disebut dengan al-wajadnya atau al-wajdu. Al-wajdu ini nanti ada yang al-wajdu yang sifatnya tipuan, ada yang sesungguhnya itu adalah asli. Kita lihat dulu firman Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini, kata Syekh wa qala al-mu'allif rahimahullah min qaulillahi ta'ala naqshairu minhu juludul ladzina yakshawna rabbahum. Naqshairu minhu, kami rasakan, kami berikan, rasakan minhu, ya, dari seseorang itu, juludul ladzina yakshawna rabbahum, kulit orang itu bergetar, yakshawna rabbahum, karena begitu takutnya kepada Allah. Ini contoh cuplikan dari ayat, ya, dalam Al-Quran surah Ad-Zumar ayat 23, cuplikan tentang sebegitu takutnya orang dengan Tuhan itu sampai menyebabkan kulitnya bergetar. Kita mungkin ada juga kita takut dengan hantu, ya, takut dengan setan, ya, berjalan di tengah kuburan malam hari, di pinggir kuburan misalnya jalan, tengkuak bulu roma timbul seperti. Nah, takut juga itu, tapi takut dengan setan takut dengan setan. Nah, sekarang ini takut dengan Allah Subhanahu wa taala, yakshawna rabbahum. Summa talinu juluduhum, kemudian Allah menjadikan kulitnya itu menjadi tenang. Wa qulubuhum, dikarenakan hati mereka ila zikrillah, mengingat Allah. Setelah dia timbul rasa takut kepada Allah, lalu dia mengingat Allah, maka hatinya pun menjadi tenang. Ini adalah orang mukmin sejati, orang yang sampai pada posisi makom di mana dia sudah mendapatkan al-wajdu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-wajdu di sini adalah gejolak, ya. Bisa nanti judulnya adalah gejolak, ya. Gejolak al-wajdu. Tapi di sini nanti ada tipuan, ada yang tidak. Yang tipuan tadi yang bulu roma dengan setan itu termasuk tipuan, ya. Nah, Faqala al-mu'allif, berkata mu'allif Syekh Abdul Qadir Jalani, fal wajdu ala nau'aini, ada dua hal al-wajdu itu, kata beliau. Al-wajdu jasmaniyah, an-nafsaniyah, kemudian ada lagi al-wajdu ruhaniyah, rahmaniyah. Jadi ada wajad jasmaniyah, ada wajad ruhaniyah atau jasmaniyah nafsaniyah, dan wajad ruhaniyah rahmaniyah. Rahmaniyah, wajad yang mendapatkan rahmat, ruhani yang mendapat rahmat. Jadi ruh yang mendapatkan rahmat. Apabila itu terkeluar dari ruh kita yang asli, maka bukan ruh jasmani, ya, ruh jasmani bukan, tapi ruh ruhani, ruh rahmaniyah. Yang kemarin sudah disampaikan ada 4 ar-ruh itu makom ruh, maka ini sampai di makom sudah minimal makom yang kedua, bukan makom yang pertama. Nah, beliau menjelaskan ay yatawajadahu bi quwwatil jismi bi ghairi quwwatil jazbiyatil ghalibatir ruhaniyah mislur riya was-sum'ah wasyahwah. Gejolak yang pertama adalah kita mendapatkan hari-hari atau biasa itu gejolak yang bersifat jisim, yaitu kekuatan jasmaniyah, ruh jasmaniyah, begitu bahasanya. Tanpa kekuatan jazbah, tanpa diberikan hidayah oleh Allah, intinya begitu. Tanpa kekuatan jazbah ghalibah, rohaniyah yang dikalahkan oleh rohaniyah. Jadi antara dua, jasmaniyah dan rohaniyah. Apabila rohaniyah ini diam, tidak mengalahkan dia pada jasmaniyah ini, maka yang timbul adalah jasmaniyah yang kuat. Contohnya gerakan itu mislur riya. Sehingga kenapa jadi orang itu menjadi riya? Cenderung anehnya
Dia ingin beramal kuat sekali, bagus, sudah itu bagus, itu sudah bagus. Gejolak ingin beramal soleh, ingin bersedekah, tapi waktu bersedekah itu ada tipuan, timbullah hasratnya, gejolaknya untuk diketahui oleh orang lain, untuk mempamerkan dirinya, untuk agar orang lain bertepuk tangan atau orang lain memuji-muji dia. Ini adalah gejolak jasmania, jazbah juga ini, tapi jazbahnya yang tidak dipengaruhi, tidak dikalahkan oleh jazbah rohaniah, jazbah ruh. Nah, timbullah sum'ah itu perasaan bahwa diri merasa lebih bagus dari orang lain, merasa, kalau dalam keagamaan itu merasa alim, merasa lebih banyak amal dari orang lain, merasa tinggi amalia, merasa lebih tinggi pengetahuan, merasa tinggi ilmu, merasa tinggi ilmu ma'rifatullah dan sebagainya. Wasyahwah, dan hawa nafsu, desire atau keinginan ingin hawa nafsu ya, Anda tahu sendiri itu hawa nafsu. Maka itu juga gejolak juga itu al-wajdu, cuma al-wajdunya negatif jadinya. Wahajal kismu kulluhu batil, karena semua ini adalah batil yang bisa membahayakan kita. Maksud beliau begitu, li'annal ikhtiyarahu ghairu maglubin wa maslubin, karena dia tidak dikalahkan, gejolak ini tidak bisa akhirnya dipengaruhi oleh rohaninya, atau yang disebut dengan rohaniyah rahmaniyah. Rohaniyah rahmaniyah tidak bisa mempengaruhi, tidak bisa mengalahkannya, maka dia jadilah terikat. Maka walayajujul mu'afiqati bimisli hajal wajdi, maka tidak bisalah ini selaras konkordan dengan yang dimaksud dengan al-wajdu yang biasa dibahas oleh orang-orang ahli ma'rifatullah. Adapun yang dibahas oleh orang-orang ahli ma'rifatullah adalah al-wajdu yang kedua. Nah, ini yang tadi di dalam Al-Quran tadi yang disebut naqsya'iru minhu juludul lazina yakhshawna rabbahum, takut hati mereka itu kepada Tuhannya sampai kulit mereka pun bergetar. Ya, kulit saja takut juga, ikut kulit-kulitnya sendiri itu takut. Lalu dia pun mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah tarikan rohani yang luar biasa, seperti Nabi Yunus alaihissalam ketika dimasukkan di dalam ikan nun, masuk dalam ikan nun dalam keadaan kegelapan seperti itu, beliau berkata, nah itulah yang timbul adalah gejolak rohaniyahnya. Lalu dia berkata, subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku adalah orang termasuk orang yang melakukan kezaliman terhadap diri sendiri. Ini pengakuannya. Jadi al-wajad itu sendiri menimbulkan pengakuan rasa berdosa, rasa bersalah dengan Allah, rasa sedikit amal, rasa sedikit kebaktian kepada Allah, lalu ingin menggebu-gebu. Itu saja yang diperhatikannya, tidak memperhatikan pandangan-pandangan manusia. Memang ma'rifatullah ini adalah cara berpikir pribadi yang sifatnya diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menundukkan hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan urusan dunia. Karena di urusan dunia itu gampang saja sebenarnya, dianggap gampang ya oleh ahli ma'rifatullah, persoalan-persoalan yang gampang, yang tetapi pada masyarakat awam itu dianggap berat. Itu beda kita dengan mereka ya. Adapun yang disebut wa amma wajdur ruhaniyah biquwatil jazbah, kekuatan wajad, wajad saja ya dibahasnya, wajad ruhaniyah itu didasarkan pada jazbah yang Allah langsung menarik keadaan orang itu. Bimisli, seperti qiraatil Quran bisautil hasan, suka membaca Al-Quran dengan suara yang indah, tapi untuk pribadi, bukan untuk menampilkan kepada orang lain. Jadi kalau mengaji sendiri justru bagus, kalau mengaji di hadapan orang lain biasa-biasa saja, tapi begitu mengaji di hadapan diri sendiri biasa saja. Nah, ini biasa, makanya banyak kiai-kiai sepuh ya, bukan terkenal kiai sepuh ini, kiai yang sudah menjelimet ya, sudah mengarungi bahtera ma'rifatullah, itu lebih menyukai
pribadinya terhadap Allah Subhanahu wa taala, bukan bainanas, bukan antar manusia. Begitu. Wasair mu'azan au zikri mu'sar, bagaimana dia memperhatikan zikirnya itu terhadap kebesaran-kebesaran dan kemuliaan Allah, keindahan-keindahan Allah, dia sadari, bukan sekedar di ucapan. Kalau kita memperindah ucapan, kalau mereka memperindah jiwa mereka, bagaimana mereka mengagumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang menjadikan payastahibu muwafaqatihi, dia menjadi konkordan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan dia makin menyelinap di kemahaagungan Allah, makin menyelinap di keindahan-keindahan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna fiha isyaratun fi qaulillahi ta'ala fabasyir ibadil ladzina yastami'una qaula fayattabi'una ahsanahu. Maka bergembiralah hamba kami, yaitu hamba yang mereka tuh yastami'unal qaul, yang mendengarkan ucapan-ucapan kami, yang mendengarkan perintah-perintah kami, yang mendengarkan ayat-ayat kami, yang mendengarkan kehendak-kehendak kami. Fayattabi'una, maka mereka pun mengikuti ahsanahu, kebaikan-kebaikan yang apa yang dilakukan Allah. Ini dalam Al-Quran surah Al-Jumar juga ya, ayat 18, ayat 19. Ada juga di dalam Al-Quran surah Al-Qasas, fa'asin kama asanallahu ilaika, maka berbuat baiklah kalian sebagaimana berbuat baiknya Allah terhadap diri kalian. Maka di sini perintah atau kehendak Allah ini melebihi dari sekedar teks yang kita pahami, karena berbuat baiklah kalian sebagaimana aku berbuat baik, fa'asin kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik kepada engkau. Jadi bayangkan bagaimana perbuatan Allah baiknya kepada kita itu tidak bisa lagi dicatat oleh tinta, tidak bisa terungkapkan di dalam Al-Quran kebaikan Allah itu, sehingga orang-orang alim marifatullah mencari baik yang tertulis sudah, yang tidak tertulis lagi, bagian-bagian mana yang tidak tertulis bahwa Allah itu maha baik, sehingga seringkali mereka melebihi daripada kapasitas kita berpikir. Ini ada wajdu. Jadi kenapa mereka bisa sholat qiyamul lail sampai 100 rakaat, kita 20 rakaat aja bingung sudah. Mereka sampai 100 rakaat tidak merasa apa-apa, mereka tidak merasa lebih juga dari orang, tidak merasa lelah juga tidak, mereka lakukan saja. Kenapa jadi bisa begitu? Itulah al-wazdu mereka mendapatkan. Saat orang lain tidak merasa takut membaca Al-Quran, dia ketakutan, dia bergetar. Wajatul yatil Quran, apabila mereka dibacakan Al-Quran, jadat imanahum, bertambah-tambah keimanan mereka. Ini yang disebut dengan al-wajad, bertambah-tambah keimanan. Baka fil aini fi aini, menangislah di air matanya, wa qulubihim, dan di hati mereka. Jadi bukan sekadar tangisan di mata mereka. Kalau pemain sinetron kan bisa menangiskan air mata atau diletakkan bawang atau nangis ya. Tapi mereka itu fi qulubihim, di hati mereka itu menangis. Inilah kehebatan al-wajr itu. Jadi maka apabila al-wajdu ini sudah ada bagi orang mukmin, maka beruntung dia sudah masuk pada makom yang kedua, makom ruhani, makam ruh ini menjadikan dia menjadi sudah bisa melakukan sebuah komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung, komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Masuklah dia nanti kepada alam ruh, sehingga dia bisa nanti merasakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagai insanul kamil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sifat-sifat Nabi, pribadi Nabi yang tidak bisa diamati orang melewati sekedar teks-teks hadis. Jadi kalau orang belajar ilmu itu kan melewati teks-teks hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau ini dia bisa merasakan bagaimana perilaku Nabi yang sesungguhnya dari hubungan ruhani ruh dia dengan ruh Nabi Muhammad SAW.
Nah, dan ini seringkali dalam kehidupan hari-hari membawa konflik. Misalnya karena ketidakpahaman orang, karena yang satu mengkaji teks, yang satunya mengkaji teks dan ruhani. Nah, makom dia sudah lebih tinggi. Jadi makom A, makom sebut saja makom B ini lebih tinggi ketimbang makom A. Si makom A ini mengkritik, misalnya ada orang baca maulidan, lalu dia berkeyakinan Nabi hadir. Orang yang memahami agama itu melalui teks hadis Nabi, masa ada Nabi hadir? Oh, tidak ada Nabi hadir. Mana Nabinya? Nah, ini adalah orang yang memahami hadis dengan teks. Nah, orang yang sudah di makam rohani atau mendapatkan wajib dari Allah, al-wajdu ini, dia tidak melihat dari teks, dia merasakan hubungan itu terjadi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mati ruh. Makanya wajar jika orang memang tidak bisa bermimpi Nabi. Nanti kelompok-kelompok yang al-wajad ini bertingkat-tingkat lagi wajadnya. Terus wajad demi wajad. Yang wajadnya ini terhubung langsung dengan Nabi. Kalau mereka orang awam yang memahami teks tadi, jangankan al-wajad seperti ini sedemikian rupa ya, mereka bermimpi dengan Nabi saja tidak bisa. Ini susahnya. Kalau yang begini bukan sekedar bermimpi, sudah nanti bukan hanya bermimpi dengan Nabi, bahkan terhubung, terbuka jalan dengan Nabi, jalan sendiri, jalan khusus begitu, jalan khusus secara rohani kepada Nabi. Jadi bukan sekadar mimpi lagi, mungkin dia, makanya ada beberapa aulia Allah yang bisa bertemu Nabi kapan saja, bertemu dengan Nabi kapan saja, atau dia selalu melakukan hubungan dengan Nabi setiap malam dengan Nabi. Subhanallah. Ini adalah al-wajdu namanya, al-wajdu yang itu susah dipahami orang. Nah, inilah mungkin memahami gejolak yang ada yang pada roh kita. Mudah-mudahan bagian ini sudah kita pahami setidaknya, mudah-mudahan nanti kita perdalam lagi bagian ini, terus menerus memahami persoalan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mendapatkan berkah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Anda termasuk orang yang mendapatkan al-wajdu ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.